Ya shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Mari kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam Lukas pasal yang ke-12, mulai dari ayat yang ke-35. Di situ ada satu perikop tentang kewaspadaan. Ya, dalam satu perikop ini kita bisa membacanya nanti sendiri secara utuh, tapi saya akan memilih beberapa ayat saja. Kita mulai dari ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan dia akan datang melayani mereka. Kita lanjut ayat 42. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya amin, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sering sekali membaca perikop ini tentang bagaimana kita harus tetap waspada di dalam hidup ini untuk berjaga-jaga. Ya, orang yang bekerja pasti ada harapan, dia mengharapkan sesuatu. Orang yang bekerja itu mengharapkan upah. Itu sekalipun tidak dibicarakan, pasti secara otomatis pasti yang bekerja itu mengharapkan yang namanya upah. Ya, kadang-kadang orang karena upah ya, berpindah-pindah pekerjaan. Ada di pekerjaan satu merasa upahnya kurang, lalu dia pindah lagi ke tempat yang upahnya lebih besar, lebih menjanjikan, lebih memberi masa depan. Tetapi di sisi lain juga terkadang ada juga orang yang melakukan pekerjaan yang berat hanya demi upah. Kadang perlu melakukan hal yang berbahaya demi upah. Saya pernah melihat satu orang nelayan. Dia seorang nelayan itu dia spesialis menangkap yang namanya udang, tapi udang-udang yang besar. Nah, udang-udang yang besar itu ternyata mereka banyak terdapat di karang-karang, di pantai yang berkarang seperti itu, dan tempat itu berbahaya sekali. Tetapi orang itu tetap menekat mencari di situ, mencari udang. Nah, kadang-kadang orang karena ya butuh upah, dia rela mengerjakan hal-hal yang seringkali juga membahayakan dirinya. Nah, upah adalah harapan para pekerja. Nah, salah satu hal yang alami yang Tuhan ciptakan di dunia ini adalah yaitu Tuhan memberikan manusia itu kemampuan untuk bekerja dan mendapatkan upah. Manusia diciptakan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu dan menuai hasil dari apa yang dikerjakan. Sejak manusia pertama Tuhan merancang memang manusia untuk bekerja, untuk berkuasa, untuk mengembangkan sesuatu. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan, yang difirmankan Tuhan kepada manusia. Jadi manusia mendapat upah dari apa yang sebenarnya dikerjakannya.
pekerjaan yang ada yang kita lakukan di dalam ketaatan akan mendapat hasil yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ingat-ingat ya. Mari kita bisa melihatnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 ya. Di situ dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Tuhan sudah mengatakan ini dari semula bahwa manusia harus bekerja untuk mendapat hasil dari pekerjaannya itu. Nah, tetapi kita tahu bahwa ternyata ada satu perbedaan yang besar ketika manusia mengerjakan itu di dalam waktu manusia belum berdosa. Artinya manusia hidup masih dalam kekudusan, ketaatan kepada firman Tuhan. Maka kita lihat ya, manusia bisa bekerja dengan baik, mendapat hasil yang baik. Nah, tetapi ketika manusia berubah menjadi tidak taat, nah kita akan melihat bahwa hasilnya berbeda. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan turut membahas tentang hasil dari sebuah pekerjaan ya. Pekerjaan yang dikerjakan tanpa adanya berkat Tuhan yang sepenuhnya menghasilkan hal yang tidak penuh ya. Karena hal itu terjadi karena ketidaktaatan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Nah, kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 3. Di situ bisa kita lihat bersama-sama. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, sebelumnya manusia ketika mengerjakan sesuatu itu saya yakin luar biasa hasilnya dan tidak perlu bersusah payah. Nah, ketika manusia mulai tidak taat, mulai tidak menurut firman Tuhan, maka ada hasil pekerjaannya itu berbeda. Nah, bahkan kalau kita lihat lagi di kisah selanjutnya bagaimana keturunan Adam Hawa ini ya, Kain dan Habil ya, karena dosanya membunuh adiknya ya. Lalu Kain ini dikatakan ketika dia mengerjakan sesuatu, dia mengerjakan dengan susah payah, bahkan yang dihasilkan itu tidak lagi baik, tidak lagi buah-buah yang baik seperti sebelumnya. Maka ada satu korelasi antara pekerjaan kita yang penuh ketaatan kepada Tuhan dengan hasil yang kita dapatkan. Nah, seperti itu. Paulus di dalam surat 2 Tesalonika 3 ayat 10 juga mengatakan, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya orang ditetapkan Tuhan, manusia ditetapkan Tuhan untuk bekerja menghasilkan satu upah, dan pekerjaan itu harus dilakukan di dalam yang namanya ketaatan, karena di dalam ketaatan itu ada berkat Tuhan yang penuh. Nah, memang di dalam kehidupan sehari-hari ketaatan itu tidak mudah, betul. Kita semua tahu untuk taat itu bukan hal yang mudah. Nah, tadi di dalam pembacaan firman Tuhan tadi yang kita baca di dalam Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat-ayat berikutnya mengingatkan kita kembali bahwa kita sebagai hamba Tuhan, manusia, kita hambanya Tuhan sebenarnya. Tapi karena kasihnya kita diangkat sebagai anak Tuhan. Tetapi jangan lupa kita memiliki pekerjaan-pekerjaan sebagai hambanya Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Nah, maka mari kita akan melihat di dalam pelajaran saat ini
bagaimana cara kita seharusnya bekerja. Nah, saya melihat dari sudut pandang bagaimana kita harus memiliki pola pikir atau mindset bahwa sebagai pekerja Tuhan kita harus memikirkan janji upah yang besar yang diberikan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita mungkin mikir, masa kita mikir upah, ya kerja dulu dong. Iya, betul sekali. Tetapi upah ini ternyata penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa kita memikirkan upah, ini mempengaruhi juga kinerja kita ketika kita bekerja. Nah, karena orang sebenarnya bekerja itu juga karena upah. Nah, mungkin kita masih asing dengan ini, tetapi tidak. Nanti kita akan lihat bersama-sama contoh-contoh iman orang-orang yang mengejar upah yang besar yang dari Tuhan. Nah, kenapa upah itu dikatakan upah yang besar yang kita bisa terima? Karena apa? Tuhan akan memberi berkat kepada kita, baik waktu kita ada di bumi ini ketika kita bekerja dengan baik, tetapi juga berkat kekekalan ini yang luar biasa. Maka berkat ini berkat yang sangat besar. Nah, asalkan apa yang kita kerjakan selalu tertuju kepada Tuhan, penuhi dengan ketaatan ya. Kalau kita sebenarnya membaca di dalam Lukas pasal 12 dalam perikop ini sebenarnya berbicara tentang kita berjaga-jaga menanti-nantikan Tuhan di dalam kerohanian kita tidak surut. Nah, tetapi juga hal rohani kita perlu memahami. Hal rohani itu ternyata bukan hanya aktivitas-aktivitas rohani. Nah, tetapi juga menyeluruh dalam kehidupan kita. Kerohanian kita jangan sampai mati untuk menanti-nanti Tuhan. Nah, kerohanian kita jangan sampai padam. Maka di situ dikatakan berikat, tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Artinya tetap di dalam mode bekerja, tidak mode istirahat atau santai-santai, tetapi tetap mengerjakan sesuatu. Nah, kita juga perlu tahu bahwa semua hal-hal yang kita kerjakan dalam kehidupan kita itu juga sebenarnya hal rohani, sekalipun sepertinya itu untuk kebutuhan jasmani. Nah, kita bisa melihat ya di dalam pengertian yang diberikan firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23. Nah, tentu saja kita sering sekali mendengar ayat ini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, di sini dikatakan apapun juga, berarti baik itu aktivitas rohani maupun juga aktivitas yang sepertinya jasmani. Nah, di sini tidak ada bedanya ternyata. Hal yang rohani mendukung hal yang jasmani, tetapi hal yang jasmani pun itu juga mendukung hal yang rohani. Nah, ketika anak disiplin ya, sekalipun bukan disiplin rohani, tetapi anak itu disiplin, nah nanti di dalam kerohaniannya juga berpengaruh, bisa jadi disiplin. Nah, tetapi anak-anak yang diajari disiplin rohani itu juga mempengaruhi kedisiplinan mungkin di sekolah dia lebih taat, lebih takut akan Tuhan, lebih menghormati guru, mengasihi teman-temannya. Jadi semuanya itu tidak bisa kita pisahkan begitu saja. Nah, karena di sini dikatakan apapun juga yang kita buat, kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi sebenarnya hal rohani itu juga menyeluruh dalam setiap kehidupan kita, termasuk pekerjaan kita sehari-hari. Nah, mengapa kita harus bekerja seperti untuk Tuhan? Nah, karena sebenarnya Tuhanlah yang memberi kita upah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi kita harus melihat bahwa pertama kita harus memikirkan upah itu, karena itu mempengaruhi bagaimana kita bekerja. Upah itu kita dapat dari mana? Ternyata upah itu kita dapat dari Tuhan.
bukan dari, mungkin kita punya ya majikan atau bos sebagai pekerja, kita punya di atasan kita yang memberi kita gaji, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa yang memberi kita upah itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kita bisa melihatnya di dalam Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita buka bersama-sama. Efesus pasal yang ke-6 ya, ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja kamu menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, jadi apa yang kita terima itu sebenarnya dari Tuhan. Di dalam ayat-ayat ini tersirat bahwa memang apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan itu juga hal rohani. Itu juga hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Dikatakan di situ melakukannya sebagai pelayan-pelayan yang menyenangkan Kristus, yang melakukan itu dengan mindset atau dengan pola pikir bahwa itu dikerjakan untuk Tuhan. Nah, jadi ini sangat penting untuk kita pahami bahwa tentang upah ini penting. Kita harus memiliki pengertian bahwa Tuhan yang memberi kita upah, dan kita sebagai pekerja-pekerja Tuhan, kita layak mendapat upah atau firman Tuhan. Dan upah yang kita terima itu upah yang besar, sebab tidak hanya di dunia ini tetapi juga janji Tuhan, upah kita upah yang ada sampai di kekekalan. Ya, puji Tuhan. Pemikiran bekerja untuk mendapat upah yang besar dari Tuhan adalah hal yang baik, sebab dalam Alkitab ya termasuk itu tindakan iman ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita banyak membuka ayat-ayat firman Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 11. Nah, di situ kalau kita melihat di situ ada yang namanya pahlawan-pahlawan iman yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 11. Nah, saya akan membacakannya di dalam mulai ayat 24. Nah, di situ dikatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, lalu selanjutnya, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, di sini Musa melihat apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata Musa melihat, mengarahkan pandangannya kepada upah. Jadi kita penting untuk memikirkan upah. Karena kalau kita memikirkan upah itu, kita akan bekerja sesuai upah itu. Kalau Tuhan mau menggaji kita besar, berarti kita harus
bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, Musa melihat sama seperti ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, ini luar biasa sekali. Musa melihat satu upah yang besar dari pekerjaan yang dia lakukan. Nah, mari kita juga memiliki pandangan yang sama, baik itu di dalam kerohanian kita, aktivitas rohani maupun juga aktivitas secara jasmani kita. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, karena ketika kita melakukan itu, Tuhanlah yang memberi kita upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya adalah, mari kita melihat ketika kita melakukan pekerjaan kita, mari kita lakukan dengan setia dan bijaksana. Nah, tadi di dalam pembacaan kita di dalam Lukas tadi, di dalam ayat 42 dikatakan, siapa hamba yang setia dan bijaksana. Nah, mari kita melihat setia dalam hal apa? Setia dan bijak di dalam yang pertama mempergunakan waktu. Nah, dikatakan orang yang berjaga-jaga, di situ dikatakan adalah orang yang berbahagia. Nah, orang yang berjaga-jaga itu menghabiskan waktu dan tenaga, konsentrasi pada apa yang sedang dijaga. Kalau kita melihat seorang satpam misalnya, dia bertugas untuk berjaga-jaga. Nah, di situ dia melihat pasti ada monitor CCTV misalnya. Dia akan selalu melihat, mengecek, lalu dia mungkin beberapa waktu keliling dari tempat yang dia jaga. Dia patroli, lalu dia cek lagi sampai pekerjaan itu selesai dan digantikan orang lain. Nah, orang yang berjaga-jaga menghabiskan waktu dan konsentrasi pada apa yang dia sedang jaga dan kerjakan. Nah, ini bukan hal yang mudah, karena apa? Itu pekerjaan yang sepertinya membosankan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pernah waktu dulu di kampus itu karena penjaganya atau ya yang bertugas berjaga di situ itu pulang kampung. Jadi yang suruh berjaga itu mahasiswanya. Nah, saya kebetulan waktu itu dapat jatah berjaga. Jadi jaga itu harus sampai jam 4 pagi. Karena jam 4 pagi orang-orang sudah mulai bangun untuk doa pagi. Nah, di situ bolehlah untuk selesai berjaga. Nah, tapi saya jaga mulai dari jam 9 sampai jam 3. Waduh, itu berat sekali. Berat sekali, sudah minum kopi, minum teh, tetapi tetap ngantuk. Nah, beberapa waktu harus keliling mengecek tempat-tempat, karena waktu itu juga kebetulan di kampus kami itu pernah kemalingan. Nah, jadi memang harus dijaga sungguh-sungguh. Nah, berjaga-jaga itu berat sekali dan ternyata bosan sekali. Tetapi itulah yang dikatakan Tuhan, bahwa kita harus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan saatnya maling itu datang. Ya, kalau kita lengah tidur, turu sek mang menit, nah, ternyata pas 5 menit itu malingnya datang. Waduh, jadi kita kecolongan. Tetapi ya mari kita berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Memang ini tugas yang berat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mudah memang berjaga-jaga itu. Ya, tidak ada orang yang ditanya berjaga-jaga itu mudah. Semua orang pasti mengatakan berat. Tapi kita harus tetap melakukannya. Nah, cuman kita melakukannya harus dengan motivasi yang besar, bahwa kita akan menerima upah yang besar. Maka kita mempergunakan waktu-waktu kita untuk terus bekerja, menghasilkan sesuatu bagi Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, seperti digambarkan seperti pencuri. Ya, kalau pemilik rumah itu tahu pencurinya datang, ya dia tidur dulu
Wah, nanti dia datang jam 1 baru berjaga-jaga. Tapi kan tidak ada seperti itu. Tidak pernah tahu berjaga-jaga mulai dari jam berapa. Ya, demikian juga mari kita terus berjaga-jaga lewat hal-hal apa yang bisa kita pergunakan di dalam waktu yang kita mulai. Nah, kita bisa mulai setia dari mengerjakan perkara yang kecil. Perkara kecil ini ternyata besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena perkara kecil itu ternyata akan menghasilkan perkara yang besar. Dan perkara kecil itu ibarat seperti pondasi. Nah, orang yang membangun pondasi itu ternyata lebih sulit. Ada seorang petinju pernah berkata, ajarin saya pukulan-pukulan yang hebat, ajarin saya teknik-teknik memukul yang hebat. Tetapi pelatihnya bilang, satu aja ini yang saya ajarkan, pokoknya ini kamu harus sampai berhasil melakukan gerakannya dengan baik. Orang seringkali ingin melakukan perkara yang besar, yang terlihat sangat mengagumkan, tetapi ternyata hal yang sederhana dan kecil itu jauh lebih efektif. Nah, ternyata benar, petinju ini hanya diajarin satu cara memukul saja, tetapi ketika dia latih benar-benar cara memukul itu dengan sangat baik, nah dia bisa meng-KO musuhnya dengan telak. Hanya dengan satu teknik pukulan, bukan teknik yang neko-neko. Nah, ternyata hal kecil itu ternyata besar. Dan kita semua tahu ya, hal yang basic itu ternyata membangunnya lebih sulit. Nah, orang-orang yang mungkin belajar apapun, misalnya saya belajar musik, nah, hal yang basic dasar itu membosankan dan itu sebenarnya lebih sulit daripada hal yang neko-neko. Pada kenyataannya seperti itu. Nah, seringkali kita belum setia di situ dalam hal kecil. Nah, ini juga menjadi introspeksi bagi kita. Adakah hal-hal kecil yang kita lewatkan? Ada, masih ada banyak. Nah, mari kita terus memperbaiki hal-hal kecil yang bisa kita kerjakan. Perkara yang kecil juga seringkali itu tidak mudah karena memerlukan waktu dan ketaatan. Mari kita semakin rajin melayani, menggunakan waktu untuk membangun kerohanian kita, semakin rajin beribadah, semakin giat bersekutu bersama saudara-saudara seiman. Nah, di dalam Roma pasal 12 dikatakan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita mempergunakan waktu kita dengan setia dan bijak untuk melayani Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 16 juga dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jangan-jangan nanti kita tidak punya waktu lagi untuk mengerjakan hal-hal dengan mudah karena hari-hari ini begitu jahat. Nah, lalu yang berikutnya, kita setia dan bijak menggunakan kemampuan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, setiap orang pasti diberi kemampuan Tuhan yang unik, neko-neko, tidak ada yang sama. Dan kita juga tidak perlu menyamakannya atau membeda-bedakannya, karena itu unik diciptakan Tuhan. Kemampuan yang kita miliki harus dikembangkan atau dilipat gandakan. Ya, kita ingat bahwa manusia dirancang untuk mengelola dan mengembangkan. Ya, mari kita lihat potensi kita masing-masing. Kita ingat ya satu perumpamaan tentang talenta yang Tuhan beri. Ada yang diberi cuman satu, kita ingat. Ada yang diberi 2. Tetapi ya Tuhan memberi itu sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Setiap orang berbeda-beda. Nah, mari kita melihatnya atau menilainya itu jangan dari sudut pandang apa yang dimiliki orang, tapi mari kita melihat dan menilai pekerjaan kita masing-masing.
kerjaan kita sendiri-sendiri. Jangan kita mengurusi orang. Nah, seperti kalau kita ingat ya, yang diberi 1 talenta itu dia ngurusin punyanya orang. Nah, itu diberi 2. Nah, itu diberi 5. Nah, kok saya diberi 1? Enggak ngurusi, enggak perlu ngurusi. Nah, tetapi yang diberi 1 talenta ini ngurusi orang. Nah, kita tidak perlu melakukan itu. Nah, di dalam Galatia pasal 6 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita menjadi sulit untuk setia dan mengembangkan apa yang diberikan Tuhan, kemampuan yang diberikan Tuhan, hanya karena kita terlalu melihat orang lain. Kita cawe-cawe dengan perkara Tuhan dengan orang lain. Nah, itu perkara mereka sendiri dengan Tuhan. Maka yang perlu kita lakukan, kita konsentrasi melakukan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan percayakan. Nah, yang diberi Tuhan kemampuan untuk mengajar, menyembuhkan seperti medis, orang-orang yang dipakai dalam hal sains misalnya, orang yang dipakai dalam kerohanian, orang yang dipakai dalam hal teknik, macam-macam. Tuhan memberikan semuanya itu indah kalau kita melakukannya dengan bagian kita masing-masing. Kita tidak perlu menjadi sama dengan orang lain, karena memang Tuhan tidak merancang seperti itu. Nah, saya dulu pernah memikirkan, ini misalnya orang yang diberi 1 talenta ini, misalnya dia nggak ceriwis, dia nggak berpikir negatif, misalnya dia mengerjakan lalu dia mendapatkan, karena dia diberi 1 talenta, dia dapat 1 talenta lagi. Saya membayangkan tuannya ini juga tidak akan marah, karena dia mengembangkan sesuai apa yang diberi. Nah, dikembangkan dari 1 jadi 2, itu udah luar biasa sekali. Nah, tapi karena dia berpikir yang neko-neko mengurusi orang lain, maka dia sendiri jadi takut kalau tuannya ini jahat dan melakukan hal yang tidak baik. Padahal tuannya ini begitu baik, memberi kesempatan untuk dia mengembangkan sesuatu. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 ya, Paulus menasihati Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, di situ dikatakan awasilah dirimu sendiri. Ternyata ketika kita konsentrasi mengawasi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, itu efeknya ternyata bukan kita nikmati sendiri, tetapi ternyata itu juga akan menyelamatkan orang lain. Ternyata itu juga akan berdampak yang baik bagi orang lain. Betul, ada dulu satu perkataan begini, aku ingin menyelamatkan, aku ingin memberkati dunia, tapi apa mampu? Oh tidak. Lalu, oh bagaimana kalau negara? Aku ingin mengubah negaraku jadi negara yang makmur, mampu? Oh tidak. Aku ingin mengubah kotaku, mampu? Tidak. Nah, ternyata yang perlu diubah itu diri sendiri. Mampu? Ya masih sulit juga. Mengubah diri itu bukan perkara yang mudah. Ternyata mengubah diri sendiri itu sulit sekali, dan maka kita perlu konsentrasi untuk melihat pekerjaan kita masing-masing. Karena kalau kita melihat pekerjaan orang itu juga punya potensi untuk menghakimi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sedangkan kita tidak tahu apa yang sedang dia gumulkan dengan Tuhan, apa yang sedang dia lakukan bersama Tuhan, kita tidak tahu. Nah, maka mari kita konsentrasi pada apa yang Tuhan percayakan pada kita,
setia dan bijak menggunakan waktu-waktu kita untuk bekerja melayani Tuhan, juga setia dan bijak menggunakan dan mengembangkan kemampuan kita dan konsentrasi pada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, maka ketika kita setia pada apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bijaksana menggunakan kemampuan itu akan menolong diri kita sendiri, tetapi juga akan menolong orang lain. Ya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini. Mari kita merenungkan, mari kita melihat upah yang besar yang diberikan Tuhan besar. Maka kita juga harus bekerja dengan cara yang besar. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang dahsyat. Firman Tuhan katakan perkara yang di atas. Nah, puji Tuhan, biar firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk terus bersemangat menjadi berkat bagi orang lain.